Shalom, Jemaat City Blessing, sesaat lagi kita akan beribadah online. Mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening gereja ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, ketemu lagi kita di ibadah online. Saya percaya setiap kita dalam keadaan luar biasa baik, amin. Kita mau sama-sama beribadah, memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih untuk setiap harinya Tuhan memimpin kami di masa-masa yang sulit, tapi kami lewatinya bersama dengan Engkau yang memampukan setiap kami kuat. Kami ada hari ini, kami mau merayakannya, memberikan yang terbaik buat Engkau ketika kami menyanyi, bertepuk tangan, menari bagi Engkau, duduk di kakimu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau lakukan semua dengan yang terbaik dari hidup kami dengan penuh kasih kepada Engkau. Hormat kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Ini kami siap untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku danlah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku danlah mencari kuatku. Sekarang aku selalu kan beri
perisaian jiwaku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai kuatku. Pada siapa ku takut, karena kaulah perisai kuatku. Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Kau menaruh bekerja dalam hidupku, danlah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, danlah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih daripada penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini hari Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Kembali kita bersama-sama dalam tema Keep the Maturation. Kali ini dengan judul Faith Under Pressure. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan pada kami semua untuk pagi hari ini dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami semua. Engkau memberkati kami yang berbicara, kami yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya akan mendapat pewahyuan baru hari ini untuk kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, perkuat kami dengan Roh Kudus dan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, apakah Anda penyuka kopi seperti saya? Saya sangat suka kopi, oleh karenanya tema kali ini saya akan bercerita juga tentang bagaimana cara minum kopi enak. Apa Anda sering minum kopi di rumah setiap pagi seperti saya? Kalau saya bangun pagi, saya selalu menyediakan secangkir kopi panas tanpa gula. Kopinya saya giling dulu, kemudian saya proses dengan air panas dan tekanan tertentu. Kalau Anda masih suka minum kopi sachet yang bergula, atau 3-in-1, segera bertobat karena banyak di antara mereka bukan kopi tetapi perisa atau essence, berbahaya untuk liver Anda dan kesehatan Anda. Tapi kalau Anda minum kopi yang baik, yang pure, Anda akan terhindar dari kanker karena dia mengandung antioksidan. Oke. Kita akan mendengarkan dari Yakobus 1 ayat 2-8. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Yosi yang selama ini telah memberikan ayat-ayat pegangan untuk dikhotbahkan. Beliau ini orang yang gembala yang sangat profetik. Sedari dulu kami membuat buku bersama, beliau memberikan ayat-ayat arahan dan kemudian saya olah menjadi sebuah buku. Sama seperti hari ini, saya percaya setiap kali mau khotbah, saya tanya sama Pastor Yosi, ayatnya dari mana? Dan beliau berikan pada saya dan itu menjadi berkat buat saya, juga saya yakin akan jadi berkat buat Anda. Yakobus 1 ayat 2-8 ini merupakan ayat yang pernah menolong saya bangkit di tengah keterpurukan sekira 23 tahun yang lalu. Kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 2 dulu. Judulnya Iman dan Hikmat kalau di dalam Alkitab Saudara. Tapi kalau Anda baca di versi The Message Bible, Anda akan temukan judulnya yang tadi, Faith Under Pressure. Ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggap sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Lalu ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, jadi pencobaan itu disebut dengan ujian terhadap iman. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kemudian ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 dan 8, orang yang demikian yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman, tetapi juga melakukannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yakobus, saudara Yesus, mengatakan bahwa jika kita dicobai menghadapi temptations, pencobaan, harusnya kita bukannya sedih, tetapi ada joy, sukacita atau happy, bergembira. Why? Saya diberkati oleh sahabat saya tahun 97-an ya. Beliau
dia lebih tua 15 tahun dari saya. Beliau mengatakan begini, kalau dilihat satu masalah itu bisa dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang setan, di mana itu adalah pencobaan. Dan gara-gara uang misalnya, saudara pun bisa hilang, suami istri bisa pisah, anak orang tua pun bisa saling bertentangan. Tetapi jika kita melihat sudut pandangnya dari sudut pandang Tuhan, ini adalah ujian. Dan kalau ujian pasti ada kelulusan. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini dikatakan kalau kita dicobai berarti kita sedang diuji imannya dan kita bakal lulus kalau bersama Tuhan. Ya, tetapi kalau bersama iblis kita pasti jatuh. Nah, jadi dalam bahasa terjemahan Amplified Bible dikatakan kalau kebahagiaan itu artinya blessed, diberkati. Kemudian fortunate, beruntung, lucky. Dan ada juga satu lagi to be envied, diirikan orang lain. Jadi orang tuh kalau nggak iri dengan kita, dengan berkat yang kita punya, berarti memang kita belum diberkati seperti yang Tuhan mau. Ya, nanti Anda renungkan sendiri di rumah sehabis khotbah ini. Jadi kalau Anda jatuh dalam berbagai pencobaan, berarti Anda itu sedang diuji imannya. This is the test of your faith. Nah, ini adalah satu challenge, satu kesempatan untuk ya berlaga, bertanding. Siapa yang menang di sini? Kita bersama Tuhan atau musuh? Ya. Nah, kemudian juga ini adalah kesempatan untuk bisa experiencing God, mengalami Tuhan. Jadi seperti khotbah-khotbah yang lalu dikatakan bahwa setiap kali Anda sedang dicobai, justru kadang bukan Anda sedang diuji kesetiaannya oleh Tuhan, tetapi di situ Tuhan mengizinkan Anda menguji kesetiaannya. Apakah Dia akan membantu Anda atau tidak. Dan dikatakan memang pencobaan itu memang yang bisa membuat saudara lulus, itu yang ditekan, under pressure. Jadi kalau ujian yang tidak mengandung tekanan itu bukan ujian. Sekali lagi, under pressure. Kalau Anda tahu merek jam Tag Heuer, itu ada slogannya don't crack under pressure. Tidak pecah, tidak rusak di bawah tekanan. Bagaimana cara mengujinya? Dibawa ke dasar laut sampai berapa ratus meter, kedalaman tertentu, pecah atau tidak, rusak atau tidak. Kalau tidak berarti memang teruji. Biasanya kalau di situ dikatakan 200 meter tahan, pasti dia mungkin 2 kali lipatnya bisa tahan tekanan di dalam laut. Nah, ayat ketiga dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ya, yang ujian iman, test of your faith, challenge, kesempatan untuk mengalami Tuhan tadi, itu akan menghasilkan ketekunan. Apa itu ketekunan? Saya suka bahasa King James atau New King James mengatakan perseverance, ketekunan. Tetapi saya lebih suka kata versi lainnya itu apa? Endurance, ketahanan, endurance. Kemudian patience, kesabaran. Jadi kalau Anda mau tetap diuji, bersama Tuhan Anda diuji, itu akan muncul your endurance, ketahanan Anda terhadap masalah. Kemudian patience, Anda punya kesabaran. Makin lama pasti makin sabar. Dan terakhir maturity, kedewasaan. Anda mau dewasa, ya diuji. Pasti ujian anak SD berbeda dengan ujian anak SMP. Demikian juga ujian anak SMP pasti berbeda dengan ujian anak SMA. Juga kalau Anda kuliah S1, S2, S3 pasti ujiannya makin lama makin sulit. Tetapi itu membuat Anda makin dewasa, makin matang. Kata patience di sini, bersabar apa? Yakobus mengatakan bersabar dalam penderitaan. Saya pernah baca tulisan Matthew Henry, seorang hamba Tuhan Presbyterian, komentator Alkitab abad ke-17, mengatakan begini dari Inggris. Dia mengatakan bahwa mengapa Paulus duri dalam dagingnya tidak dicabut Tuhan? Bisa saja toh seorang hamba Tuhan sebesar Paulus mengganggu sekali kalau dia mengalami sakit terutama di bagian matanya. Sehingga kalau dia menulis huruf dengan besar-besar katanya ke koleganya, itu bukan karena menulis dengan huruf kapital, bukan, tetapi huruf besar-besar karena dia susah lihat. Terpaksa dia hurufnya besar-besar. Nah, dia tuh sakit di matanya. Buat Tuhan bukan perkara sulit untuk menyembuhkan Paulus, apalagi Paulus berjasa dalam tanda kutip untuk pekabaran Injil.
Tetapi Matthew Henry mengatakan bahwa the thorn in Paul's flesh is God's method to keep him humble. Jadi duri dalam daging Paulus sengaja Tuhan tidak cabut supaya menjaga agar Paulus tetap rendah hati. Bukan to make him humble, because he's already humble. Bukan supaya Paulus itu rendah hati, tapi dia memang sudah rendah hati. Tapi supaya keep him humble, menjaga dia tetap rendah hati. Jadi kalau Anda dicobai, Anda diizinkan Tuhan mengalami satu masalah, percaya bahwa Anda sedang dijaga kerendah hatiannya oleh Tuhan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Anda tahu kata matang di sini artinya matang secara rohani, spiritually, secara spiritually. Kemudian grown up, dewasa, bertumbuh dewasa. Jadi Anda spiritually mature, matang secara rohani, juga sekaligus dewasa. Tapi dewasanya secara rohani. Karena dalam hidup saya melihat banyak orang dewasa bahkan tua, tapi nggak bijaksana. Dia nggak mengerti firman. Banyak perkataannya menyakiti orang, pemikirannya sempit sekali, penuh curiga, ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada masalah panik. Nah, ini bukan orang dewasa secara rohani, orang dewasa saja karena kelahiran. Hal yang pasti. Tetapi di sini katakan dewasa secara rohani. Di mana Anda menjadi perfect, sempurna seperti yang Tuhan mau. Complete itu ibaratnya kalau untuk mencapai desain Anda yang sempurna, Anda harus menyelesaikan hidup Anda secara komplit sebanyak 10 bab. Ya Anda sudah mulai bab-bab terakhir, complete. Dan lack nothing. Tidak kurang suatu apapun, artinya apa? Anda tidak perlu lagi kecuali Tuhan. Anda tidak menganggap bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada Tuhan, dalam artian kalau ditukar boleh. Tidak. Tuhan tidak akan Anda tukar sembarangan. Anda punya prinsip nilai ketuhanan yang sangat kuat. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, lack of wisdom, kurang hikmat, have no clue, tidak ada petunjuk, nggak tahu, tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi, tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah ini, have no clue at all. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Wisdom is doing the right thing in the right time. Dan ini perlu Tuhan, perlu Roh Kudus, karena Dia yang punya hikmat. Dan kalau Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan, nggak tahu apa yang sedang Anda hadapi, Anda minta hikmat, tanya Tuhan, Roh Kudus, untuk apa yang harus saya lakukan di waktu yang tepat seperti ini. Ya. Nah itu, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, katanya. Minta dalam artian ask, but not ask. Asks, tambah S. Artinya apa? Minta dan minta lagi sampai dijawab. Ya. Asks. Kemudian knocks, ketuk pintunya sampai dibuka. Ya, itu yang Tuhan ajarkan dia lewat Alkitab, Yesus ajarkan. Di mana Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan tuh murah hati. He loves to help. He is willing to help. Anak saya nomor 1 bahasa kasihnya sentuhan, si Faith. Anak saya nomor 2, David, dia bahasa kasihnya service, melayani. Saya suka suruh David ambil kacamata, ambil handphone, matiin lampu, kemudian ambil kaos kaki, pakaikan kaos kaki. Saya sengaja suruh dia pakaikan kaos kaki saya. Dia suka pernah protes sekali. Kenapa sih aku aja yang disuruh? Kenapa Faith enggak? Saya bilang, bukankah kamu senang menolong? Dan dia langsung bilang, yeah, I do like helping. Dia bilang, dia memakaikan saya kaos kaki dengan semangat. Sengaja, kalau dia lagi bete, saya suruh-suruh justru. Atau saya layani dia. Dengan demikian tangki BBM-nya penuh dan dia jadi pria normal. Nah, di mana Tuhan, dia pun bahasa kasihnya salah satunya helping, service. Dia memberikan semua orang dengan murah hati. Tidak membangkit-bangkit.
berarti dia no grudge. He doesn't grudging. No critics, no criticism. Jadi Tuhan tidak pernah menggerutu kalau dimintai tolong. Tuhan tidak pernah mengkritik. Ada loh orang kalau dimintain tolong, waduh, itu kesempatan dia untuk mengkritik kita. Ada misalnya kalau ada pegawai mau pinjam uang, justru saat itu menurut beliau, itu saat yang tepat untuk dikritik orangnya. Kesalahannya dibongkar semuanya supaya tahu karena dia lagi butuh. Tapi menurut saya orang-orang yang diceramahin seperti itu nggak akan berubah, malah ngedumel dalam hatinya. Firman mengatakan begitu, bukan saya. Ya, kemudian membangkit-bangkit. Jadi Tuhan itu tidak dulu ya kamu ketika senang lupa sama saya. Sekarang ketika butuh baru cari saya. Tuhan tidak pernah membangkit-bangkit, tidak seperti itu. Dia tidak suka membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit kesalahan Anda yang lama. Bahkan kalau boleh saya katakan, Tuhan kadang kena amnesia. Anda tanya saja sama Tuhan, kesalahan apa yang Anda lakukan hari ini, tadi pagi, saya yakin dia akan jawab, sudah lupa. Ya, ceritanya ada seorang anak di Filipina, dia tiba-tiba berbahasa roh. Dan dia bisa mengatakan kepada orang bahwa dosa kamu ini. Ya. Wah, pemimpin-pemimpin gereja di sana gempar. Dikumpulkanlah beberapa pemimpin, kemudian disidang anaknya. Coba, katakan pada kami dosa apa yang kami lakukan. Kemudian anak ini berbahasa roh, lama. Setelah itu dia katakan satu persatu. Tapi karena mungkin terdengar sama semua orang, gengsi juga, semua tidak ada yang mengakui. Lalu datanglah dari Itali, langsung ke Filipina, naik pesawat. Ada satu pembesar gereja. Dan anak ini ditanya, kamu belum pernah ketemu saya kan? Saya baru datang 2 jam yang lalu ke kota kamu dan kita belum pernah ketemu. Mungkin kamu sudah kenal pembesar-pembesar gereja ini, tapi saya tidak. Coba tanya Tuhan, dosa apa yang saya lakukan di pesawat tadi? Lalu anak ini, boleh saya berbahasa roh? Silakan. Dan dia berbahasa roh 5 menit, kemudian dia mengatakan, Tuhan bersabda. Apa katanya? Kata pembesar gereja itu penasaran. Tuhan berkata padamu, jangan kau berbuat dosa lagi. So jadi, kalau Anda tanya Tuhan tentang kesalahan Anda, dia tidak akan mengungkit-ungkitnya. Ya, yang penting adalah apa? Yang penting Anda bertobat dan tidak melakukannya lagi. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang gak tahu laki-lakinya kemana waktu itu, dikumpulkan oleh orang-orang Farisi dan Yahudi yang lainnya, mau dilempari batu karena memang hukum di Yahudi zaman itu harus dirajam kalau pezina. Tuhan Yesus, tapi sengaja melemparnya di depan Tuhan Yesus. Mereka mau menguji Yesus. Yesus ditanya, bagaimana kita lemparin aja? Yesus menjawab, silakan. Kalau di antara kalian ada yang belum pernah berbuat dosa, lempari dengan batu perempuan ini. Tidak ada yang berani karena semua tahu, semua pernah berdosa. Akhirnya mereka semua pulang, tinggal perempuan itu. Dia tanya sama Yesus, apa yang harus saya lakukan Tuhan sekarang? Sekarang. Tuhan Yesus enggak ngomong tentang masa lalu dia. Tuhan tidak membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit, tidak. Dia cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada anekdotnya. Saya sebagai peminum kopi, ada anekdotnya. Jadi dalam bahasa slangnya dia tanya sama Yesus, so Jesus, what should I do now? Yesus bilang, go and sugar no more. Maksudnya pergi dan jangan berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, tapi sugar, dikatakan sugar itu berzina. Go and sugar no more. Dan itu menginspirasi kami para peminum kopi untuk tidak minum kopi pakai gula lagi. Nah saudara, kalau Anda minta sama Tuhan, dia pasti berikan pada Anda. Ayat ke-6, hendaklah Anda, memintanya dalam iman. Dalam iman, in faith. Dalam iman. Iman menurut Roma 4 ayat 13 versi New Living Translation Bible. Dikatakan bahwa faith is a good relationship with God. Jadi Abraham percaya bahwa Tuhan itu baik. Bukan karena dia pernah diberitahu oleh nenek moyangnya. Karena Terah saja kayaknya penyembah berhala. Atau dia belum pernah baca literatur bahwa Tuhan itu baik. Bukan, karena mungkin buku belum ada yang dicetak. Tetapi dia tahu Tuhan baik karena selama dia berjalan bersama Tuhan, experiencing God, dia selalu lihat Tuhan baik. Bahkan dia gak percaya kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan tidak baik.
Jadi faith is a good relationship. Jadi kalau Anda meminta, mintalah seperti seorang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Bukan seperti orang yang gak kenal. Hubungan manusia dengan Tuhan saya bagi dalam beberapa level. Hubungan paling bawah, hubungan pengikut dengan pemimpin. Anda bisa ketemu Jokowi, saya rasa belum tentu. Belum tentu. Jadi Anda pengikut dengan pemimpin, belum tentu Anda bisa dekat meminta sesuatu. Kemudian level keduanya, hamba dengan Tuhan. Seperti saya dengan pegawai saya nggak sembarang bisa ketemu saya. Kalau saya lagi sibuk, saya bilang cuma angkat tangan, sorry, next time. Karena saya lagi sibuk, mereka nggak berani masuk kantor saya. Seperti itu Anda meminta pada Tuhan. Atau seperti level lebih baik lagi, bapak dengan anak. Saya sih kalau buka kulkas ke mama saya, ke rumah mama saya nggak pernah nanya, mah ini punya siapa, boleh nggak saya minta, nggak pernah. Saya makan apelnya dulu baru saya tanya, Mam ini punya siapa ya? Tapi ada yang level lebih dekat, level kekasih. Seperti meminta pada kekasih, nggak minta pun dia tahu. Nah ini nih menarik, meminta pasti dikabulkan. Jadi Anda mau mintanya dengan iman, itu artinya meminta dalam koridor hubungan seperti apa. Meminta seperti orang kaku, ada loh orang marahin saya gara-gara saya berdoa kaku banget. Gak boleh kalau bilang thank you Tuhan, gak boleh. Harus selamat pagi Bapak. Ya boleh sih, kadang saya juga berdoa dengan serius seperti itu. Tapi tidak selamanya saya berdoa seperti kaku seperti itu. Saya kadang bicara sama Tuhan seperti kepada Bapak atau seperti pada kekasih. Kadang saya panggil Papa, betul. Nah dikatakan sama sekali jangan bimbang. Bimbang itu artinya no doubt, jangan bimbang, no doubt, jangan ada keraguan. No second thoughts. Jangan berandai-andai, jangan ada don't read between the lines. Jangan ada pikiran, aduh kalau nanti minta nggak dikabulkan gimana ya? Aduh nanti kalau minta nanti dimarahin gimana ya? Iya nih, karena Anda punya mungkin bos yang buruk, ayah yang buruk, ya mungkin kekasih yang buruk, membuat Anda menjadi punya trauma untuk berhubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu, sekalipun dia pemimpin atau tuan, tetapi dia tidak seperti orang dunia. Dia baik, dia willing to help, he loves to help. Kata David, I do like helping. David lagi nonton sekarang. Jadi di mana orang bimbang itu disebut double minded, ya, unstable, nggak stabil. Cannot think properly, nggak bisa berpikir wajar gitu. Pasti, aduh kalau berpikir itu selalu penuh ketakutan gitu. Jadi di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa orang yang takut ini akan selalu tidak jernih berpikirnya. Curiga aja. Pegawai dicurigai semuanya. Semua dicurigai lah, curiga, berbasis ketakutan. Capek hidup seperti ini, capek. Anda akan jadi lebih tua daripada umur Anda sebetulnya. Kalau Anda hidup di basis ketakutan, nggak akan kemana-mana hidup Anda. Mau kemana pun takut, bukan berarti Anda nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah jaga jarak, lalu pergi ke mall, ke pasar. Enggak, Anda harus pakai hikmat, akal budi, tetapi yang jangan takut-takut semuanya gitu. Kalau takut nanti ditolak, takut ini, apalagi sama Tuhan, aduh, that's stupid. Kemudian restless heart. Kalau buat judul lagu cinta sih restless heart bagus ya, kayak lagunya Peter Cetera. Tapi ini restless itu apa? Nggak tenang dalam hidupnya, dimana dia diombang-ambingkan oleh gelombang kian kemari, kayak naik perahu tapi goyang perahunya. Nggak naik perahu tapi goyang, vertigo. Ya, can't feel nothing, cannot decide nothing. Susah memutuskan sesuatu, susah untuk merasakan, susah berpikir. Nah ini, ada orang seperti itu, ada. Saya 23 tahun yang lalu. Yakobus 1 ayat 7 dan 8 mengatakan begini, orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. He will get nothing, she will get nothing, they will get nothing. Artinya apa? Orang yang bimbang nggak dapat apa-apa kecuali apa? Kebimbangannya. Orang yang bimbang tidak akan dijawab doanya kecuali apa? Dia makin resah setiap hari. Dikatakan sebab orang yang seperti ini, ya, orang bimbang, ini tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Always wavering, goyang hidupnya, selalu goyang. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan?
Apa yang saya lakukan? Finish the test. You have to finish the test. Mau jadi barista hebat, tes, diuji. Mau masuk SMP, tes Eptanas SD. Mau lulus SMP, tes Eptanas SMP, masuk SMA. Sama, semua ada tesnya. Mau masuk perguruan tinggi ada tes saringan masuk. Ada tesnya semuanya, wajar kalau dites. Wajar kalau dites. Saya memegang sabuk hitam 5 kali untuk bela diri tertentu. Waktu yang pertama, saya stres karena dalam hutan berhari-hari stres. Takut ini, takut itu, stres, tapi lulus juga 5 hari. Kemudian yang kedua di Malang, di Angkatan Laut Malang, 3 hari. Wah, under pressure juga. Sampai pulang harus dibopong karena kaki saya cedera. Kemudian yang ketiga, stres juga. Karena yang mengujinya orang Jepang, takut gak lulus. Yang keempat, stres juga karena ada pertandingan waktu itu. Sulit sekali lah untuk lulus, susah. Kemudian yang keempat, yang kelima, ternyata ujian saya yang keempat itu dibatalkan. Tidak diakui karena Indonesia. Di Singapura dikatakan bahwa harus tes lagi. 3 hari yang kelam di bawah pemerintahan, bukan Pontius Pilatus, tapi di bawah pemerintahan Sensei Jepang. Wah, tapi lulus juga. I finish my test. Under pressure, yes, but I don't crack. Saya nggak pecah, saya nggak hancur, tapi saya jadi semakin baik. Dan saya melewatinya bersama Tuhan, karena tidak ada yang mengerti saya kecuali Tuhan. Saya ingat ujian saya terakhir tahun 2001 di Singapura, di Nanyang Polytechnic, Singapura. Yang mengujinya orang Jepang, Meguro Sensei. Dia mengatakan sama saya, kamu jelek, tapi harus ujian, tapi kamu gak akan lulus. Saya bilang, jadi bagaimana Sensei? Kamu berlatih sama saya. Ketika orang lain makan, kamu gak usah makan. Orang lain istirahat, kamu gak usah istirahat. Orang lain berhenti, kamu gak usah berhenti. Kamu berlatih sama saya. Pulang dari hotel, orang lain tidur, kamu berlatih sendiri di kamar. Bangun pagi, berlatih. Datang ke sini, berlatih. Tidak ada santai-santai. Hari ketiga saya diuji dan I have a big pressure that day. Waduh, saya berpikir, saya hanya berdoa begini, Tuhan 4 baris saya berdoanya. Itu pertandingan waktu itu. Tuhan, lindungi saya agar saya tidak cedera oleh orang lain. Kedua, Tuhan, lindungi saya supaya saya tidak mencederai orang lain. Ketiga, Tuhan jika Engkau ingin saya menang, menangkan saya Tuhan. Keempat, Tuhan jika Engkau punya keputusan lain, saya gak bilang kalah. Tuhan kalau jika Engkau punya keputusan lain, aku akan menghormatinya. Dan hari itu saya lulus, tahu dari mana? Ketika selesai ujian, orang lain makan, saya gak nafsu makan karena saya yakin gak akan lulus. Berat sekali ujiannya. Dan saya sedang dalam keadaan bersedih, saya mungkin ke WC atau kemana, pas lagi jalan teman-teman saya dari Indonesia bilang, kamu dicariin sama Meguro Sensei. What? Ada apa ya? Wah saya tegang, kayaknya sih dimarahin. Kayaknya kamu tuh bodoh banget sih. Kok gak bisa lulus, udah saya ajarin, masih gak lulus juga. Akhirnya ketika saya berbalik, ketemu Setianto-san. Dia bilang, waduh saya langsung hormat. Ya Sensei. Dia bilang, congratulations, you passed the exam. Wah selamat, kamu lulus ujian katanya. Wah saya bilang, langsung saya mengatakan, saya merasa itu bukan saya lah. Saya merasa itu kalau bukan Tuhan, ya bantuan dia lah. Tuhan lewat dia. Saya katakan, it's because of you Sensei. Dan dia katakan dengan tajam sama saya, no, it's because of you. Good day. Dan saya lolos. Dan dari Indonesia 18 orang cuma 1 saya yang lolos. Jadi, you have to finish the test. Ketika saya pernah katakan 2 khotbah yang lalu, saya mengatakan begini. When you push to your very limit, it will shows you your true colors. Ketika Anda ditekan sampai batas terakhir Anda, ketika Anda diuji sampai batas kemampuan Anda, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Siapa Tuhan dalam hidup Anda dan seperti apa hubungan Anda dengannya. Betapa setianya Dia. So, once again you have to finish the test. Finish the test. Yakobus 1 ayat 4 versi easy to read version. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya baca berbagai versi menyenangkan.
Dulu saya ingat waktu ikut Pastor Kong ke Jakarta untuk VL bersama Pastor Yosi, saya bawa 2 ransel. Isinya Alkitab berbagai terjemahan. Karena saya kalau gali Alkitab saya harus buka. Oh ternyata sekarang cukup dengan ini saja. Tapi mungkin banyak di antara kita punya ini pun canggih apapun gak pernah dibuka ya. Sayang. Nah, di www.biblegateway.com www.biblegateway.com itu banyak terjemahannya. Salah satu ERV atau Easy to Read Version. Jadi mirip Alkitab anak-anak. Ayat 4-nya dikatakan, if you let that patience work in you, the end result will be good. You will be all that God wants you to be. Jika Anda membiarkan kesabaran bekerja dalam diri Anda, maka hasil akhirnya pasti baik. Dan Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan Anda jadi. Sekali lagi, jika Anda membiarkan Anda diri diuji, sehingga Anda menjadi sabar, develop your patience in you, ketika Anda bertumbuh dewasa makin sabar, makin tekun, maka hasil akhirnya ketika ujian itu berakhir, pasti baik. Karena Tuhan menciptakan Anda sungguh amat baik. Yeremia 29 ayat 11 pasti berkata bahwa ujungnya pasti baik. You will be all that God wants you to be. Anda akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sebaik yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Sempurna. Markus 5:36 mengatakan, hendaklah Anda menjadi sempurna, sebab Bapa Anda adalah sempurna. Jadi kalau dunia menuntut kita sempurna, ya kalau orang Sunda bilang kepalang kagok, berusaha sempurna saja. Ikuti tes dengan baik bersama Tuhan. Saya pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum, di mana saya mengerti jalannya sidang, pengadilan, dan saya sedang berpikir seperti ini. Pengadilan itu persis seperti masalah yang kita hadapi. Ya, orang yang diadili pasti sedang bermasalah, bukan? Baik dia sebagai tergugat atau penggugat. Tetapi bayangkan dalam masalah Anda, dalam sidang masalah Anda, dengan Anda sebagai terdakwa, pendakwa Anda si iblis. Wah, dia dengan gencar, jahatnya, giatnya, lihainya, liciknya, itu mendakwa Anda terus-menerus. Tetapi pembela Anda juga mendampingi Anda, Yesus. Dan hakim yang sedang memimpin sidang, itu bapaknya si pembela. Anda bisa bayangkan hasil sidang Anda. Terakhir dari saya, kopi yang terbaik dihasilkan dari tekanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi sampai siang hari ini Tuhan. Kami boleh dihibur, dinasihati, dibangun oleh firman-Mu Tuhan. Bahwa hubungan baik yang telah Kau tebus lewat kematian-Mu tidak main-main. Bahwa Engkau sudah membayar mahal sebuah jaminan Tuhan. Bahwa sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dan masalah, bahkan penderitaan dalam hidup ini, tetapi Engkau mengizinkan kami diuji, di mana kisi-kisi ujian, kunci jawaban telah Kau berikan, bahwa kami akan lulus, kami akan menjadi lebih dari pemenang, sebab kami tahu kami bakal menang, lebih dari lulusan sebab kami tahu kami bakal lulus. Terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tiada tara Tuhan. Sebagian dari kami tentunya mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Tetapi kami mau berkomitmen hari ini untuk memandangnya sebagai sebuah ujian, bukan pencobaan. Sebab kami yakin, kami percaya pencobaan bukan datang dari Engkau Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mencobai, Engkau tidak pernah bisa dicobai Tuhan. Pencobaan hanya datang dari daging kami sendiri atau dari iblis. Tapi ujian Engkau izinkan untuk kami jalani, di mana Engkau mengubahkan pencobaan menjadi ujian dan kami pasti lulus. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami mengalami Engkau Tuhan lebih lagi hari demi hari. Dan ketika kami menapaki langkah yang pertama sebelum melangkah ke 1000 kami injak, biar kami belajar bersyukur Tuhan. Jika tidak ada Engkau,
maka tidak ada langkah pertama. Orang lain mungkin berkata, Tuhan, jika Engkau mau bantu, kenapa Engkau bantu satu langkah saja? Masih panjang ya Tuhan. Tidak, dengan kami Tuhan yang memiliki hubungan baik denganmu, kami akan mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu langkah itu Kau telah berikan, sehingga tinggal 999 langkah lagi Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, You can do it Lord. Mari Tuhan. Dan ketika langkah kami sudah 100, terima kasih Tuhan. Tinggal 900 lagi Tuhan. Mari Tuhan, kita hadapi terus bersama-sama. Dan ketika langkah ke 1000 kita lalui bersama Tuhan, kami akan berkata, Tuhan, sedari dulu Engkau tetap setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai lama-lamanya. Aku tidak percaya bahkan jika Engkau tidak setia. Terima kasih Tuhan, kemampuanku melewati 1000 langkah ini hanya datang dari-Mu Tuhan. Biarlah mulutku, hidupku tak berhenti Tuhan mengemukakan, menceritakan kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa betapa Engkau menyertai kami dalam kesesakan. Betapa Engkau membuat kami mampu bersabar dalam penderitaan. Dan betapa hebatnya Engkau mengantarkan kami sampai gerbang kemuliaan. Dan hari ini Engkau memuliakan kami Tuhan. Biarlah semua orang mengetahui kebaikan kami ini dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, pembela kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian.